gratis ya. Jangkrik. Iya. Kalau pindah dhewe. Sampai nang 6.500 loh. Loh, kok pindah-pindah. Jadi pindah dhewe. Kali ini kami beruntung diberi kesempatan oleh Toyota Astra Motor untuk menjajal langsung produk SUV terbarunya, yaitu Toyota All New Rush yang telah di-launching pada 23 November lalu. Di hari Rabu 10 Januari, dengan mengambil lokasi test drive di Malang dan Surabaya, kami telah mencoba bagaimana impresi berkendara, performa, maupun fitur-fitur yang ada di Toyota Rush ini. Seperti yang kita ketahui, Toyota mengubah bahasa desain untuk SUV-nya, mulai dari model yang sangat macho menjadi desain unisex. Hal ini bisa kita lihat dari desain Fortuner dan Rush model lama yang kental dengan aura maskulin, kini telah berubah. Toyota Fortuner dari seperti ini menjadi seperti ini, dan Toyota Rush dari seperti ini menjadi seperti ini. Sekarang, siapa saja yang mengendarai Toyota Rush, baik laki-laki maupun perempuan, juga akan terlihat cocok. Tentu saja ini adalah bagian dari strategi Toyota untuk keluar dari niche market khusus laki-laki di jajaran kendaraan SUV-nya. Tujuannya pastilah untuk memperluas market share SUV. Nah, sebelum menuju ke video selanjutnya, ada baiknya kita melihat apa saja yang ditawarkan Toyota All New Rush. Toyota All New Rush memposisikan dirinya menjadi kendaraan yang modern dan advance, yang hadir di setiap momen pemiliknya. Desain barunya tidak meninggalkan kesan maskulin yang masih melekat dari kendaraan SUV. Maskulin bukan berarti old fashion. All New Rush mengedepankan desain yang stylish dan up-to-date. Inilah gambaran yang diinginkan pencipta Toyota Rush, yaitu sebuah kendaraan yang tough dan mempunyai performa tinggi, tahan banting dan dapat diandalkan di segala situasi. Meskipun mengusung sebagai mobil untuk bertualang, Toyota menangkap keinginan konsumen di Indonesia bahwa kendaraan apapun harus muat banyak. Inilah alasan Toyota menciptakan Rush dengan 7 kapasitas tempat duduk. Tapi kalau ini dituruti pada semua kendaraan, bisa-bisa Toyota FT86 pun nantinya akan dibuat menjadi wagon seperti Calya. Sebagai SUV yang merangkap mobil keluarga, Toyota Rush tetap mengutamakan fitur keselamatan. Di semua tipenya, Toyota Rush mengadopsi 6 buah airbag. Pengen tahu bagaimana bentuk ke-6 airbagnya mengembang? Anda bisa lihat di video kami yang lain pada channel otojatim.com. Hal baru yang kita temukan pada Rush, tapi belum ada di produk Toyota yang lain adalah full LED headlamp. Kami telah mencoba mengendarainya di malam hari, dan sinarnya sangat bagus sekali. Terangnya putih, batas sinarnya tegas tapi tidak menyilaukan. Begitu pula lampu belakangnya juga LED. Kap mesin Toyota Rush sepertinya sengaja dipahat membentuk otot-otot yang kekar. Juga disematkan pelindung kolong di bawah bumper. Dari tampangnya bisa kita lihat, diam saja sangar, apalagi kalau sudah berlari. Desain grillnya yang besar dan bermotif piano black. Ini berwarna chrome tapi gelap, bukan chrome yang terang. Lebih kalem tapi berkesan mahal. Begitu pula rumah fog lamp-nya. Desain rumah spion yang aerodinamis mampu mereduksi suara angin yang mengganggu sehingga tidak sampai terdengar di dalam kabin. Dipercantik pula dengan lampu sein LED. Tak ketinggalan, antena sirip hiu menghiasi atap mobil sehingga mirip-mirip mobil zaman now. Yang belum pernah terlihat di mobil lain adalah tambahan sayap di bawah spoiler belakang yang mereka sebut dengan side signature fin. Kami rasa ini tidak ada gunanya, hanya membuat seakan-akan mobil bertambah panjang sehingga lebih enak dilihat bila dipadukan dengan ground clearance-nya yang tinggi. Khusus tipe TRD, Anda mendapatkan Smart Start dan Smart Entry System. Tapi di tipe G, Anda hanya akan mendapatkan Smart Start button tanpa Smart Entry. Di tipe G, Anda harus memencet remote untuk membuka pintu. Dengan dihilangkannya tire hanger atau konde ban serep di belakang, kini bodinya menjadi lebih panjang sekitar 23 cm. Otomatis, ini membuat akomodasi interior menjadi lebih lapang dan terutama adalah bagasi yang bertambah 15 cm. Anda bisa mengangkut 4 kemasan galon air mineral di belakang. Kemewahan makin terasa ketika Anda mendapatkan AC digital. Ya, hanya sekedar digital, belum dual zone atau climate control.
Tapi tak apa, ini sudah cukup mewah untuk kendaraan sekelas Toyota Rush. Total terdapat 8 speaker untuk memanjakan telinga Anda. Dan di tiap baris bangku terdapat power outlet untuk mengisi ulang baterai gadget Anda. Kenapa dipilih power outlet 12 volt, bukan colokan USB biasa seperti merek sebelah? Memang, Anda harus beli charger dulu, tapi ini juga bisa untuk ngecas yang lain. Kulkas portable misalnya. Ini membuat petualangan makin seru. Toyota Rush dibuat lebih kedap suara, kira-kira lebih senyap 5% daripada versi Rush yang lama. Kami mencoba dan memang benar untuk external noise jauh berkurang. Tapi kalau kita pacu mobil ini, masih terasa jelas suara raungan mesin masuk ke dalam kabin. Tapi bukankah seperti itu yang seru? Setidaknya ada 6 faktor kenyamanan yang jauh lebih baik dibanding Rush yang lama, yaitu handling stability, riding comfort, noise and vibration, dan seating position. Toyota Rush menggunakan mesin yang sama dengan Veloz. Pemilihan mesin ini diklaim membuat konsumsi bahan bakar makin irit 20%. Kami sendiri belum mengukur akurasi keiritan BBM-nya, karena ketika diajak test drive oleh Toyota, rutenya telah ditentukan, dan menyetirnya bergantian dengan jurnalis lain. Kalau kami membawa dengan eco driving, sementara bergantian dengan wartawan lain yang mencoba akselerasi, maka dipastikan angkanya tidak akan ketemu. Next time, kami akan pinjam sendiri unit test drive-nya. Yang bisa Anda lihat di gambar ini, mesin Toyota Rush mempunyai lubang napas atau semacam snorkel yang diletakkan di atas radiator. Kurang lebih tingginya 70 cm dari tanah. Ini supaya lebih aman bila menghadapi situasi banjir. Selain 6 airbag, fitur keamanan yang sebelumnya tidak ada di Rush lama adalah EBD dan Brake Assist, serta adanya Vehicle Stability Control dan Traction Control. Menurut kami, traction control membatasi power yang tersalur pada roda penggeraknya, sehingga tarikan terasa terhambat. Itu kami rasakan ketika bermain-main dengan tombol pengaturan traction control. Tapi ketika kami utarakan hal itu kepada Toyota, kami malah dikatakan, itu sugesti Anda. Traction control satu paket dengan VSC, fitur yang mencegah ban mobil sliding, tidak berhubungan dengan power mesin. Jadi kami sarankan Anda mencobanya sendiri. Oh ya, untuk tipe automatic, meski tombol traction control dinonaktifkan, secara default dia akan kembali aktif ketika engine berada di 4000 rpm. Kami bukan manusia yang hobi infotainment system. Bagi kami, sudah cukup puas bila head unit bisa terkoneksi dengan gadget, aplikasi Waze, dan internet browser. Kita ada 4 personel dari media masing-masing. Paling belakang Mbak Sasa dari Radar Kediri, Mas Sony dari Automotive Zone. Sedangkan yang memegang kendali adalah Mas Thomas dari Tabloid Automotive. Ya. Saya sendiri Handi dari autojatim.com melaporkan. Asli ini Pak, iya orang gembong lah kita. Foto cekrek di grup kita udah di pintu tol. Ini udah kari. Oke, kita akan coba kemampuan suspensi sama power mesinnya. Brake-nya oke, handlingnya mantap, remennya juga maknyus. Berkat ada EBD-nya yang ini. Oke. Hah? Nomor drive di 5.000. 5.500. Dan coba lagi. Oke, red line di 6.000, harus dioper lagi. Ada sedikit hambatan di jalan.
120 masuk, masih bisa dicek lagi, masih jauh. Untuk informasi dari Persneleng 2 supaya tidak overdrive, bisa dinaikkan ke Persneleng 3 di RPM 5500, jadi sebelum menyentuh red line, supaya power tidak drop. Tight, stabil. Oke. Tadi kita mencoba menikung di kecepatan 80. Gangguan. Tidak ada sama sekali rasa limbung. Kita sekarang berada di tol Pandaan, akan menuju Surabaya. Mas, bagaimana kesannya selama mencoba All New Rush ini? So far so good, handlingnya mantap, mesinnya juga smooth, Oke. tidak ada power yang menghentak. Dari segi performa lumayan ya? Lumayan, bisa handy, jadi bisa dipakai cewek juga oke, pakai cowok juga oke. Dari akselerasi gimana? Akselerasinya juga smooth, powernya rata, dari bawah sampai ke atas. Ini ada pertanyaan nih dari rekan-rekan kita di sosial media tentang perbedaan dengan Rush yang lama, gimana tarikannya? Ini lebih smooth, yang baru ini lebih smooth, tidak ada tarikan yang menghentak-hentak itu, nggak ada. Powernya juga lebih smooth, lebih rata. Untuk bandingan suspensi? Rush baru ini jauh lebih stabil, meskipun agak sedikit lebih keras suspensinya, tapi dia lebih stabil, diajak bermanuver. Sudah nggak limbung ya? Tidak ada limbung, force steer, tidak ada, lebih stabil, pokoknya mantap. Ini karena fitur ini mungkin ya, karena vehicle stability control itu ya? Ya, itu, dan mungkin karena dimensi yang lebih panjang dan lebih berat dibanding Rush yang lama, lebih berat sekitar 20 sampai 30 kilo. Oke. Mas Sony, untuk kekedapan kabin bagaimana? Kedepannya bagus, nggak terlalu bising ya, terutama suara kendaraan di luar nggak sampai masuk ke kabin. Cuman suara knalpot yang masih cukup terdengar di kabin. Oke. Angin juga nggak terlalu mengganggu suaranya. Untuk suspensi juga di baris kedua ini cukup nyaman. Artinya kita nggak terlalu terguncang yang cukup hebat, masih batasan normal. Oke. Untuk body roll bagaimana Om Driver? Ini body roll. Minim ya? Tidak ada body roll sama sekali. Tadi kita sudah coba bermanuver di kecepatan tinggi, mobil tetap stabil, tetap tenang, nggak ada gejala limbung. Top. Oke, tadi sempat kita lihat kita menikung di bundaran tol itu speed menyentuh 80 ya. Oke. Mungkin bisa dilihat jaraknya untuk di kedua ini, garis kedua cukup lapang. Iya. Jadi kita bisa cukup santai duduknya, bisa nyaman Mantap. dibanding mobil lain.
Sip. Ya, legroom masih Luas. sangat-sangat luas ya. Headroom juga kita nggak ada rasa sempit gitu, tetap lapang. Dan ini AC-nya cukup nyaman sampai ke belakang. Wah, ini siapa di sana? Bapak kenal? Itu adalah automotivemax.com alias Bang Agam. Halo, Pak. Si jeruk makan jeruk, kita sama-sama nyuting ini. Ya beginilah pemirsa, bila grup beberapa wartawan sedang melakukan media test drive, kita saling bahu-membahu mengambil gambar. Hai. Mungkin yang paling banyak mengambil kendali adalah Mas Domas. Ada nggak masukan buat APM nih, Toyota Astra Motor, tentang Toyota Rush yang baru ini? Masukannya apa ya? Saya rasa nggak ada ya. Sudah cukup mumpuni di kelasnya dan tanpa pesaing juga ini. Apa yang Anda suka, Mas, dari mobil baru ini? Pertama adalah dari segi interior tuh kemewahan kabinnya, terutama di desain dashboard dan panel-panelnya terkesan mewah dengan accent ada chrome dan dilapisin kulit Soft touch ya? ya, soft touch aja. Suspensinya juga mantap, handlingnya juga mantap, dan untuk colokan ini charger dari depan sampai row pertama, row kedua, row ketiga semua ada. Jadi lebih memudahkan passenger kalau ingin. Kalau Mas Wani bagaimana? Dari harga mobil ini nggak terlalu mahal ya, jadi untuk pesaingnya mungkin bisa pikir-pikir ya. Dengan harga segini 260 jutaan sudah dapat mobil yang sebagus ini, semewah ini, dengan fitur-fitur yang cukup canggih, jadi patut untuk dipertimbangkan. Betul, untuk informasi harga Jawa Timur mulai 252 sampai 270 yang paling mahal. Masuk tol Sidoarjo Surabaya, kita menemui jalanan yang keriting. Nah, ini makanannya Toyota Rush ini. Sama sekali nggak ada rasa mentok, jeduk gitu, nggak ada, karena travel suspensi kayaknya diracik ulang, jadi agak lebih panjang. Jadi meskipun kesannya stiff, tapi ini bisa meredam guncangan dengan sangat baik sekali, jadi tidak akan membuat kita tidak nyaman, jadi tetap stabil dan nggak ada rasa limbung. Ya, ini adalah suasana di kabin belakang dari Toyota All New Rush. Kita bisa lihat dengan Toyota menghilangkan tire hanger yang di belakang, maka bisa didapatkan akomodasi ruangan dalam yang sangat luas. Ini bisa kita lihat di sini. Ruang kakinya sangat memadai sekali. Sedangkan untuk headroomnya juga ya lumayan dengan ketinggian
saya yang 175 cm tidak terasa sakit. Di ruang paling belakang sendiri ini memang untuk kekedapan suara masih terdengar dari getaran saluran pembuangan ya, knalpot, dan mungkin dari gardannya juga. Tapi ini karakternya sama dengan Toyota Rush yang lama. Jadi apa yang kita dapatkan di sini adalah yang baru ini. Toyota Rush yang baru mempunyai kabin yang lebih luas, terutama untuk kenyamanannya ya. Ada sandaran kepala juga, dan di sini kita ada outlet untuk ngecas handphone atau bisa juga kulkas yang portable. Nah, untuk suspensi di belakang, saya sendiri merasakan bantingan cukup keras, tapi tidak sampai kita merasa tidak nyaman. Artinya memang ini peruntukannya adalah untuk SUV, jadi bukan seperti sedan. Saya kira ini adalah yang wajar. Untuk driving impression, handlingnya jauh lebih stabil daripada model terdahulu. Driving positionnya SUV banget. Meski tanpa telescopic steering, masih ada tilt steering yang dibantu dengan head adjuster untuk menyesuaikan pandangan ke depan. Suspensi sangat confident untuk melaju di jalan keriting tanpa terasa geol-geol lagi. Ketika harus menghadapi lubang di jalan ataupun terpaksa turun aspal, travel suspensi yang panjang membantu ban tetap menapak dengan baik dan selalu menjaga laju kendaraan tetap tenang dan bodi sama sekali tidak mengayun. Untuk performa, kami tidak bisa memberikan nilai yang istimewa terhadap mesin yang irit. Untuk mengeluarkan tenaga yang sebenarnya, Anda harus berani menekan pedal gas dalam-dalam sampai RPM menyentuh di atas 4000. Baru di sana mobil ini lebih terasa fun to drive. Sekian dari kami, mohon maaf kami memang newbie. Semoga di lain kesempatan bisa lebih baik lagi. Salam. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir kembali menggelar mudik gratis bertajuk Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022 dengan menunjuk PT Jasara Harja sebagai koordinator penyelenggara program tersebut. Program ini merupakan kolaborasi 26 BUMN dan menyediakan lebih dari 542 bus dan 24 kereta api yang akan memberangkatkan kurang lebih 40.000 pemudik ke berbagai pulau Jawa dan Sumatera. Rabu 20 April 2022, Kementerian BUMN melalui Jasara Harja selaku koordinator menggelar konferensi pers di Gedung Nyi Ageng Serang, Banten dan dihadiri Asdep Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono, Direktur Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono bersama jajaran direksi BUMN. Maka diharapkan dengan alokasi mudik gratis ini, potensi terhadap kendaraan barat pribadi akan berkurang. Dan kita berupaya agar juga masyarakat dipastikan aman sampai di dalam keluarganya di daerah dan juga bisa melakukan mudik lebaran dengan sehat. Sepekan setelah pelaksanaan konferensi pers, Menteri BUMN Erick Thohir melepas keberangkatan perdana Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri BUMN menyampaikan pelepasan tersebut mengawali 24 bus pertama yang akan berangkat ke 12 kota tujuan dan 24 rangkaian kereta api yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ini bagian kontribusi bagaimana kami di Kementerian BUMN, para direksi BUMN dan tentu mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk memastikan sesuai arahan Bapak Presiden bahwa pada saat ini kita harus benar-benar melayani daripada mudik tahun ini yang tentu sangat spesial. Pemberian fasilitas mudik gratis kepada masyarakat merupakan wujud pelayanan dari pemerintah
Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengamankan penyelenggaraan mudik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelepasan mudik gratis, terlihat dari para pemudik bersiap untuk keberangkatan menuju kampung halaman di berbagai daerah. Para pemudik pun menyampaikan kesan terhadap program Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022. Mudik gratis yang nyaman, pokoknya nyaman deh gitu. Sampai tujuan pun petugas tempat menyambut kita dengan baik gitu, benar-benar. Yang pastinya kan gratis Mbak. Yang kedua fasilitasnya, bisnya oke-oke deh. Yang ketiga itu dapat bingkisan. Terima kasih banyak sama ini udah membantu kami yang karena nggak usah antri-antri di terminal, mesti keluar uang. Jadi uang yang kita keluarkan untuk biaya transportasi mudik bisa kita kasih ke saudara di kampung atau orang tua. Matur nuwun sangat, kula saged mudik gratis tahun ini. Bisa kumpul keluarga tahun ini. Makasih. Menteri BUMN Erick Thohir juga mengimbau para peserta mudik agar saling menghormati serta menjaga ketertiban untuk perjalanan yang aman dan nyaman. Para sahabat masyarakat yang mudik harus jaga ketertiban. Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022. Mudik aman, mudik sehat bersama BUMN. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai perusahaan yang senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan, Yamaha selalu berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Melalui beragam inovasi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggannya. Salah satu inovasi Yamaha adalah menghadirkan kapasitas mesin minimal 125 cc di kategori sepeda motor matic, ketika produsen sepeda motor lain masih menggunakan mesin berkapasitas 110 cc. Dengan kapasitas mesin 125 cc yang dipadukan dengan teknologi Blue Core, motor matic Yamaha menghasilkan tenaga yang lebih besar namun tetap irit. Konsep inilah yang kemudian kami namakan sebagai generasi 125 menang banyak. Menang banyak karena motor generasi 125 membuat Anda pasti nanjak di segala medan, pasti kuat tarikannya saat membawa muatan banyak, pasti irit berkat teknologi Blue Core, dan pasti keren karena tersedia dalam beragam pilihan desain dan warna. Saat ini, motor matic yang termasuk dalam generasi 125 adalah Yamaha Mio, Yamaha Vino, Yamaha X-Ride, dan Yamaha Frigo. Dan pada hari ini, dengan bangga kami persembahkan anggota keluarga baru Yamaha generasi 125, yaitu Yamaha Gear 125. Melalui semangat Let's Gear Up, kami ingin hadir menemani Anda untuk Gear Up dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan saat ini. Yamaha Gear 125 adalah solusi yang ditawarkan oleh Yamaha untuk membantu Anda menghadapi aktivitas harian